pendeta hal-hal yang berat seperti ini. Tapi kita bersyukur dari sudut pandang agama Konghucu, kita sudah kehadir Wense Junarto yang merupakan bendahara dari Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia Pusat yang akan menyampaikan materi kita hari ini. Tentu tidak lupa kita juga mengharapkan tanggapan dari rekan-rekan dari berbagai agama yang hadir. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Wense Junarto bisa menjadi bermanfaat bagi kita, menghasilkan Indonesia yang merayakan perbedaan, Indonesia yang benar-benar merayakan perbedaan. Kepada Wense Junarto, nanti sepertinya tidak perlu lagi diperkenalkan, sudah cukup dikenal di sini. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Wense. Baik, terima kasih Pak Jindim, Pak Ulan, dan para tokoh agama yang hadir di Jagangan Online pada malam ini. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Izinkan Salam saya semua untuk saudara. share sedikit cuplikan video. Baik, terima kasih. Itu adalah sedikit cuplikan dari acara sembahyang Cingeping yang umat Konghucu lakukan pada bulan 7 Imlek tanggal 16 sampai 29 atau 30 secara kongcelik, bukan masih. Bapak Ibu, dalam kepercayaan kami agama Konghucu bahwa bulan 7 Imlek ya, bukan Masehi, kita melakukan persembahyangan sujud kepada yang pertama arwah leluhur kita tanggal 1 sampai 15, di mana itu dilakukan di rumah keluarga kita masing-masing yang mempunyai altar leluhur. Nah, yang tadi saya sampaikan, yang saya tayangkan di dalam video itu adalah yang kita lakukan di tempat ibadah atau kelenteng kita masing-masing. Itu pada tanggal 16 sampai 30 bulan 7 Imlek. Bervariasi memang. Bapak Ibu, dalam iman kami sering orang mengatakan bahwa kami orang Konghucu dalam persepsi mereka bersembahyang kepada roh atau setan. Tadi tampak di dalam video juga ada yang kalau kita sebut
dalam istilah kita adalah Desu. Ya. Dia adalah inkarnasi dari salah satu seni yang kita hormati, Macho Kuan Im Potsat. Mengapa Macho sampai melakukan itu? Karena melihat bahwa roh-roh yang masih mengembara begitu banyak, sehingga terketuklah hatinya untuk membawa roh-roh itu ke alam harga antien yang kita sebut alam baka. Mungkin Bapak Ibu atau penganut kepercayaan menyebutnya boleh surga atau neraka. Kalau dalam istilah kami, dalam kepercayaan kami adalah alam baka atau keharibaan jin Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu syarat bahwa agama yang diakui di Indonesia paling tidak mempunyai Tuhan yang disembah. Terus ada kitab suci, ada nabi, ada tempat ibadah, dan juga tak lupa ada hari raya yang diperingati di hari besar keagamaan agama tersebut atau kepercayaan yang kita anut. Nah, inilah salah satu bukti bahwa agama Konghucu juga termasuk di situ. Kita punya Tuhan, kita punya kitab suci, kita punya nabi yang kita junjung, kita punya tempat ibadah, kelenteng kalau kita sebut, atau mio, atau bio, atau banyak sebutan-sebutan lain, bisa kong, bisa se, ya. Dan juga hari raya. Hari raya yang kita rayakan di dalam agama Konghucu adalah hari raya tahun baru Imlek, bulan 1, tanggal 1 Imlek, secara Kongcelik. Bapak Ibu, saya coba akan share sesuai dengan perkiraan dengan materi kita yang pada malam hari ini, memahami hakikat nyawa dan roh dalam membangun kepribadian yang seutuhnya dalam kepercayaan kami agama Konghucu. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Nah, inilah konsep dalam agama kita Konghucu, bahwa manusia itu terdiri dari roh, kita sebut sen. Di dalam sen itu ada chi atau roh itu, atau dalam bahasa Indonesia semangat. Di sisi lain ada ling atau sukma atau hati yang dalam bahasa Indonesia. Di sisi nyawa, kue, ada fen atau arwah. Dan satu lagi o atau badan jasad kita. Dalam iman kita, agama Konghucu, sen itu positif, yang, dan kue, nyawa itu negatif, yin. Bagaimana kita umat Konghucu memelihara 4 bagian nyawa dan roh di dalam diri kita masing-masing. Kalau berkenaan dengan chi atau roh semangat itu, kita memeliharanya dengan santapan rohani. Bisa baca kitab suci, bisa beribadah, bisa berdoa, bisa bersembahyang, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalau kita memelihara ling atau sukma hati kita butuh hiburan, butuh healing, butuh rekreasi, butuh senang-senang.
dan ujungnya adalah kebahagiaan di sisi roh kita atau sen itu. Mari kita tengok bagaimana kalau di sisi kue atau nyawa kita. Bagaimana memelihara pen kita, arwah, pikiran kita. Tak dipungkiri bahwa kita di dalam kehidupan pasti mempunyai kepemilikan, kebendaan yang melekat di dalam diri kita masing-masing. Kita pasti butuh uang, butuh harta, kedudukan, butuh sesuatu yang bisa membuat pikiran kita senang. Dan di sisi lain, atau jasad kita, fisik kita, fisik badan kita, butuhnya adalah makanan, minuman, untuk membuat kita bisa bertumbuh dan melakukan segala kegiatan sehari-hari kita. Bapak Ibu, di dalam kue atau nyawa, ujung-ujungnya adalah kepuasan yang kita akan terima. Inilah dua sisi dalam kehidupan kita. Di sisi rohani kita, ujungnya adalah kepuasan, kebahagiaan, tapi di sisi jasmani kita, badaniah adalah kepuasan. Bapak Ibu, peserta jagongan online yang saya hormati, di dalam iman kami agama Konghucu, semua semangat Ji itu, kalau kita telah berpulang, dipanggil Tuhan untuk menghadap, itu akan naik ke atas, ke Jin. Dan Po atau jasad kita, badan lahiriah ini, akan kembali ke Kun, bumi. Makanya tak heran kalau kita meninggal, bisa dikebumikan, bisa dikremasi, ataupun dilarung di sungai atau di lautan yang luas. Bapak Ibu serta jagongan online yang saya hormati, di sini ada dua sisi dari sifat kerohanian kita, baik jasad dan rohani, ada link dan arwah kita yang belum menyatu. Tandanya plus-plus langsung naik ke Aribe Antien, yang dalam jasad kita, badan lahiriah kita, kembali ke tanah. Ada dua unsur dalam badan kita sebagai manusia, ling dan sukma belum bisa menyatu, karena sifatnya masih positif dan negatif. Nah, ini kita satukan dalam doa sesuai iman kita. Tadi di tayangan disebut, setelah kita lihat bahwa itu adalah sebagian dari bakti kita, puja bakti kita kepada leluhur, baik arwah umum atau leluhur kita sendiri. Nah, kita umat Konghucu berusaha untuk menyatukan ling dan sukma daripada leluhur kita atau orang tua kita atau sanak para kerabat kita masing-masing, sehingga bisa menjadi
Senming atau roh suci. Kalau belum bisa menyatu, ya akhirnya jadi seperti yang kita lakukan di dalam kelenteng kita, seperti di tayangan video tadi adalah sembahyang arwah umum. Kita berusaha untuk mendoakan para arwah yang masih mengembara, masih belum bisa menyatu antara ling dan sukma, karena masih ada kepemilikan, masih merasa ada hiburan di dunia ini, kesenangan, kebahagiaan, sehingga belum bisa menyatu. Dan doa yang harus kita lakukan adalah dengan iman. Iman adalah satunya kata dan hati. Doa kalau kita hanya dengan kata, tidak dengan hati, tidak mungkin akan menyatu atau membawa faedah bagi kita, karena kita melakukannya hanya asal-asalan. Yang kedua adalah dengan sin atau kepercayaan. Kita yakin bahwa doa yang kita lakukan, kita imani akan membawa berkah dan manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain yang kita doakan. Yang ketiga adalah cong, semangat penuh satya. Yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah jing atau hormat sujud kita. Ini berkenaan dengan kita melakukan tata ibadah kita. Bagaimana kita mau bersembahyang kepada Tuhan, bagaimana kita menyiapkan diri kita, bisa melakukan puasa, bisa melakukan bersih diri, bersih hati, mandi, dan berpakaian lengkap. Inilah syarat-syarat doa yang kita imani sesuai kepercayaan kami, agama Konghucu, bahwa sembahyang itu harus dengan iman, kepercayaan, semangat penuh satya, dan hormat sujud yang berkenaan dengan tata ibadah yang kita imani masing-masing. Sama seperti saudara-saudara kita melakukan puasa, melakukan suatu tirakat dalam aliran kepercayaan atau kejawen, itulah adalah tujuan membersihkan hati kita, supaya doa dan harapan dapat menyatu dalam apa yang kita imani. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sedikit apa hakikat nyawa dan roh dalam keberbedaan seutuhnya sesuai iman dan agama kita Konghucu. Monggo para penanggap atau partisipan yang ingin bertanya dan sharing, saya persilakan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Salam semua saudara. Terima kasih Monse Junarto. Salam semua saudara. Tadi Monse Junarto sudah menyampaikan materinya secara panjang dan lebar tentang hakikat nyawa dan roh. Nah, untuk itu izinkan kami mengundang pertama Ustadz Lukman Hakim untuk menanggapi, memberi komentar atau mau bertanya kepada Pak Ustadz. Kami persilakan Pak Ustadz Lukman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Yang termulia Ayahanda Guru Abuya Muhammad Nizam As-Sofa, yang saya hormati Bapak Wense Junarto dan Bapak James SH sebagai moderator, mungkin, dan teman-teman semuanya yang sekarang bisa ikut jagongan IMP yang berbahagia. Pada kali ini pembahasannya memang sangat dalam mengenai roh dan nyawa. Sesungguhnya di dalam kitab suci kami, roh adalah sesuatu yang itu dimiliki Allah, min amrillah. Jadi dari Allah kalau pembahasan roh. Akan tetapi yang tadi dipanjang lebarkan itu mungkin lebih kepada jiwa. Kalau kami pribadi melihat itu adalah jiwa, karena kalau pembahasan roh sendiri di dalam tasawuf itu ada roh zulmani, ada nuroni, dan lain sebagainya pembagiannya. Akan tetapi yang tadi dijelaskan itu lebih kepada, kalau dari perspektif kami itu jiwa, ada jiwa positif sebagai pendorong ke positif, ada jiwa negatif. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Asy-Syams kalau tidak salah itu bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dan sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dari sini sebenarnya bisa kita tarik sebuah benang bahwasanya jikalau kita ingin membangun kepribadian seutuhnya, yang itu tentu ke arah yang positif, maka kita harus menyucikan jiwa itu agar jiwa itu menjadi jiwa yang positif atau mendorong kepada sesuatu yang positif. Dan akhirnya semua perbuatannya menjadi positif, terutama di dalam keseharian kita yang itu bersinggungan dengan manusia banyak yang berbeda-beda. Jika kita memaknai semua orang itu dengan positif atau bahasa kita husnudzon, maka jiwa itu akan menampak menjadi sesuatu yang positif dan auranya positif. Jikalau itu dengan negatif atau jiwa yang negatif atau bahasa kami fasik, maka semuanya akan jadi negatif dan itu sangat merusak. Maka sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali mereka yang telah benar-benar menyucikan jiwanya melalui amalan-amalan. Nah, lantas bagaimana roh? Roh ini sesungguhnya ketika di Islam itu ketika manusia meninggal, roh itu dikatakan roh itu masih ada di jasadnya. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat di dalam hadis, ketika manusia dikubur, roh itu masih melihat, bahkan dengan jelas dan nyata melihat siapa yang menziarinya, siapa yang mendoakannya, anak-anaknya. Maka ketika di dunia dia melakukan perbuatan positif, maka sesungguhnya amal yang positif di dunia ini yang akan dibawa si roh tadi. Karena memang jasad itu mati. Jasad atau raga manusia yang dikubur di
dalam kuburan itu tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, karena kalau bahasa orang Jawa, lek obah mayit itu medeni bocah. Kalau mayit itu obah atau bergerak akan menakuti manusia, maka dikubur dengan sempit itu. Apa yang disiksa di dalam alam, kalau di Islam itu namanya alam barzakh, alam antara. Belum ke surga dan belum ke neraka, tapi antara, sebelum nanti ada alam akhirat. Nah, yang menemani roh tersebut di dalam kuburan yang sempit adalah apa yang dikerjakan positif-positif ketika di dunia. Maka amalan itulah satu-satunya sesungguhnya yang sifatnya positif dan baik terutama, dan benar menurut ajaran Islam, itu yang menjadikan teman setia, bukan lagi istrinya, bukan lagi sanak familinya, bahkan anaknya. Nah, maka ketika di dunia dia berbuat positif yang sangat banyak, menolong orang, tidak iri dengki sifatnya, bahkan suci jiwanya, bahkan dikatakan kalau bahasa lainnya itu bisa jiwanya itu bisa sempurna atau kamilah, bahasanya itu sempurna, maka sangat luar biasa jiwanya itu bisa mendorong rohnya nanti di alam barzah itu dapat suatu pertolongan yang itu sangat membantu dia ketika nanti di alam barzah. Dan itu juga nanti akan berakibat pada surga dan neraka ketika nanti di alam akhirat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang pas yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas tanggapannya. Luar biasa sekali. Tentu kalau ada perbedaan-perbedaan itu tentu sesuatu yang sangat wajar. Apalagi eh, penterjemahan dari bahasa kitab suci agama Konghucu ke bahasa Indonesia tentu tidaklah segampang itu mencari padanan katanya. Wense Junarto, apakah ini mau ditanggapi dulu atau kita kasih kesempatan kepada penanggap berikutnya? Silakan ke penanggap berikutnya, enggak apa-apa. Baik. Ke penanggap berikutnya kami mau mengundang Profesor Inyoman Sutantra. Profesor Inyoman Sutantra kami mau mengundang untuk menanggapi yang berikutnya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Jim. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih ini Pak Junarto sudah menyampaikan hal yang sangat penting tentang manusia gitu. Mungkin identik juga dengan pandangan Hindu, tapi dengan bahasa-bahasa mungkin yang berbeda. Kalau di Hindu itu manusia itu intinya itu adalah yang disebut jiwatman. Jiwa atau roh yang suci. Itu adalah percikan energi terkecil dari Tuhan. Sehingga di Hindu meyakini bahwa dalam diri kita ada Tuhan. Itulah jiwatman, roh yang suci, yang disebut tat. Sehingga jati dirinya manusia itu adalah sang tat, atau sang jiwatman. Sehingga semua manusia adalah punya jiwatman yang sama. Sehingga inilah yang mendasari di Hindu punya tatwamasi. Kita semua sama. Kita adalah sang tat. Yang lainnya adalah baju. Ya, ada dikelilingi itu dinamakan adalah panca, ini 5 energi. Energi yang terluar energi dari sari makanan. Itu anamaya kosa. Jadi Atman itu juga dikelilingi oleh itu gitu. Kemudian dikelilingi oleh energi prana, energi pernafasan. Prana.
Kemudian juga dikelilingi oleh energi pikiran, mano maya kosa. Dan dikelilingi oleh energi wijaya mana kosa. Dan di sini tempat karma-karma yang berada. Kemudian juga ananda maya kosa. Dan di dua kelilingan itu, energi di sekitarnya, itu adalah karma-karma kita. Sehingga manusia itu berbeda karmanya. Tapi jiwa mannya sama. Sehingga kita sama semua. Yang berbeda adalah karma kita. Badan kita, badan halus kita, dan badan kasar kita berbeda. Dan kita yakini bahwa keberbedaan itu adalah ciptaan dari Tuhan. Sehingga di sini keluar Wasudhaiwa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Dan kemudian jiwatman yang dikelilingi oleh ikatan-ikatan karma itu tadi, itu dinamakan roh. Jadi ada roh yang suci, roh yang positif tadi, roh yang negatif ada di sana, roh kita. Dan di sini tercatat semua karma kita. Semua karma kita tercatat di sana. Dan di samping itu manusia terdiri juga dari 10 indrianya. Indrianya adalah panca budindriya, indria yang mensensor mata, hidung, telinga itu sensorik. Indria yang mensensor duniawi ini. Kemudian ada indria motorik yang menggerakkan kita, kaki, tangan, semua yang menggerakkan kita. Dan kemudian kita ada budi atau hati nurani, dan juga manah, pikiran, tadi juga ada pikiran, dan juga ini ahamkara ego. Di sini ego negatif inilah yang membuat manusia itu punya ego negatif. Di sana ada nafsu, ada ego negatif, ada kemarahan, kemudian ada keserakahan, ada kemabukan, ada iri, dengki, dan kebodohan. Di sanalah intinya, sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang sangat mulia karena diberikan pikiran, budi, dan ahamkara untuk menentukan dirinya yang dituntun oleh rohnya atau jiwatmannya, apakah dia menjadi bersifat seperti sifat dewa, suci, atau dia bersifat manusia, bersifat baik, atau bersifat buto. Buto itu apa? Bersifat kasar atau jelek gitu. Sehingga kalau dia bersifat dewa, suci, tidak lagi terikat oleh duniawi. Dia bisa melepaskan dirinya dari duniawi itu, dia kembali suci, itulah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tujuan manusia adalah untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manunggaling Kaulo dan Gusti itu kalau dia bisa bersifat berkarakter dan berbudi pekerti yang tidak terikat oleh duniawi. Baik buruk sama, dicaci dan dihina dan dipuji sama, emas dan batu sama. Kalau dia bisa bersifat itu, dia akan kembali kepada Tuhan, tidak kembali lagi berreinkarnasi gitu. Kemudian kalau dia manusia bersifat baik, dia akan pergi ke alam baka atau alam surga dan diberikan kesempatan kembali lagi reinkarnasi untuk memperbaiki karmanya supaya dia bisa kembali kepada sang pencipta. Kalau di surga dia belum kembali kepada sang pencipta, masih alam dewa. Kalau bersifat seperti buto, karmanya jelek gitu, dia ke neraka. Dia akan kembali lagi ke alam lagi gitu. Jadi ada yang berputar, itulah menyebabkan Tuhan itu maha adil karena manusia diberikan kesempatan lagi untuk berbuat baik supaya dia bisa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga di sana bagaimana supaya dia bisa melepaskan dirinya menjadi dewa atau menjadi manusia, itu maka Tuhan menciptakan agama. Menciptakan kebenaran yang tafsir oleh manusia menjadi agama. Sehingga agama ini sebetulnya menuntun rohani dan jasmani kita untuk membentuk kepribadian yang luhur dan suci untuk melepaskan dirinya dari ikatan duniawi atau menjadi dewa, dewoyel, atau bersifat seperti dewa atau bersifat seperti manusia. Ini dituntun. Sehingga di Hindu dikatakan manusia itu seperti ibarat kereta dharma. Kereta dharma itu, kereta itu ada kusirnya. Kusirnya itu adalah kearifan dan kebijaksanaan, budi, hati, nurani itu kusir. Kemudian yang memiliki kereta itu
itu adalah jiwatman, atman atau roh sucinya. Itu yang memiliki kereta itu. Kemudian tali pengikat kuda itu adalah pikiran, manah. Makanya manusia. Manusia itu adalah badan yang dituntun oleh manah. Manusia. Saya itu adalah badan yang dituntun oleh manah, manusia. Kemudian kuda itu adalah 10 indrianya. Jadi indria itu harus dituntun oleh pikiran. Tali, kalau talinya lepas, maka dia akan lari kemana-mana. Dia menjadi butoil. Dia tidak menjadi karakternya, tidak menjadi baik, kepribadiannya tidak menjadi utuh, tidak menjadi baik gitu. Makanya selalu diikat oleh tali pengikat pikiran. Dan pikiran harus selalu dipegang oleh kusir. Dipegang oleh kusir hati nurani. Dipegang oleh kesucian, keluhuran. Dan hati nurani dianukan oleh pemilik kereta itu. Itulah sang jiwa, sang roh suci itu. Yang supaya dia berjalan di jalan yang benar, yakin pada kebenaran, dan sadar pada kebenaran, berjalan di jalan yang benar, dan menuju kebenaran. Dan itulah kereta Dharma. Kereta Dharma dia harus selalu hati, pikiran, selalu mengikuti hati nurani yang suci. Kemudian selalu menuntun 10 indrianya supaya berjalan di jalan yang benar. Sehingga di Hindu dikatakan Dharma Raksati Raksita. Siapa yang berjalan di jalan yang benar, itu kepribadian yang utuh, maka dia selalu dilindungi dan dijaga oleh kebenaran itu sendiri. Mungkin itu Pak Jim. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Profesor Numan. Selanjutnya mungkin kembali ke narasumber kita, Wansa Junarto, mungkin untuk menanggapi kembali. Kami persilakan Wansa Junarto apabila mau ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Kiai Lukman dan Prof. Nyoman Sutantra. Saya rasa kita semua sama, intinya sama, bahwa kalau dalam agama kita Konghucu, manusia itu ada dua unsur, roh dan nyawa. Tadi disebutkan bahwa di Islam ada roh yang berasal dari Allah, dari Tuhan. Kalau dalam agama kita Konghucu, ji semangat, ya, itu adalah pemberian Tuhan ke dalam diri kita manusia, watak sejati kita, sing, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Juga tadi Prof. Sutantra mengatakan bahwa menanggapi bahwa di dalam diri kita manusia ada roh suci. Nah, saya rasa inilah benang merah yang dapat kita tarik bahwa di dalam agama kita masing-masing ada sesuatu yang sifatnya ilahi yang berasal dari Tuhan. Beda penyebutan gitu aja menurut saya. Juga di dalam agama kita yang saya yakini bahwa karma itu juga ada. Apa yang kita tuai pasti akan kita tanam. Jadi sepatutnya dalam kita berkehidupan, melakukan sosialisasi, melakukan segala tindak tanduk kita harus berdasarkan norma agama sesuai yang kita yakini. Dan apa yang kita tanam belum tentu kita yang memetiknya. Bisa anak cucu kita. Inilah yang harus perlu kita jaga sebagai insan yang hidup di dunia ini. Itu aja Pak Jim, mungkin yang bisa saya tanggapi sementara. Baik, terima kasih Wansa Junarto.
Sekarang kita membuka kesempatan kepada seluruh peserta Zoom yang ingin menyampaikan tanggapannya atau ingin bertanya seputar materi kepada narasumber kami. Kami persilakan dengan segala hormat. Oke, ini ada pertanyaan di chat room. Ini Ibu Titin Handayani. Ibu Titin Handayani, apakah ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Kami persilakan dengan secara hormat. Ibu Titin Handayani. Pertanyaan Ibu Titin ini seperti ini. Izin bertanya, bagaimana cara kita menyeimbangkan kebutuhan ruh dan jasmani kita? Silakan. Unse, pertanyaannya bagaimana cara kita menyeimbangkan kebutuhan ruh dan jasmani kita? Baik, terima kasih Bu Titin dan Dayani atas pertanyaannya. Mungkin kalau saya jawab, ini kan beda persepsi masing-masing agama ya, tapi secara umum Bu Titin bisa saya sampaikan bahwa dalam iman tadi kami, di sisi roh kita membutuhkan, kalau di iman kami ada, roh itu ada dua unsur, ada ling, hati, dan si semangat yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi roh, kita butuh santapan seperti kita bersembahyang, berdoa, melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, berderma, bisa gitu juga. Dan link hati kita juga butuh suatu yang sifatnya refreshing, rekreasi, menyenangkan hati, membuat hati tenang. Tapi di sisi jasmani kita, secara iman kami Konghucu, semua orang pasti butuh kebendaan, kepemilikan. Tadi disebutkan oleh penanggap Prof. Nyoman, serakan, harta benda. Nah, itu yang harus kita jaga. Agama berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani kita. Kalau kita timpang salah satu, pasti kita akan menjadi seorang yang tamak, kayak gitu, serakah, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Yang dipentingkan adalah kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing. Sedangkan kalau fisik kita yang jelas makanan. Makanan perlu kita seimbangkan, bagaimana kita merasa cukup makan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kenyang, untuk menstabilkan dalam diri kita juga. Kalau kita terlalu banyak, akhirnya berefek juga pada diri kita masing-masing. Itu aja yang bisa saya tanggapi, Bu Titin. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Wense Junarto atas jawabannya kepada Bu Titin. Ini kita masih memberi kesempatan kepada seluruh peserta baik untuk menanggapi maupun bertanya seputar topik yang disampaikan oleh narasumber kita, Wense Junarto, seorang rohaniawan dari Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia. Kami persilakan dengan segala hormat.
Saya tambahkan sedikit, Pak Cincin. Oh, silakan Wansa. Bahwa dalam iman kami, agama Konghucu itu, kalau kita lihat di dalam lingkungan kita masing-masing, yang khususnya di Jawa ya ini yang saya sebut, bahwa kita sering kalau di desa atau di kampung menyebutnya sadranan atau manganan. Ya. Inilah kemiripan-kemiripan yang hampir sama dengan keimanan kita, bahwa roh-roh yang mengembara, yang masih belum bisa menyatu, disebutkan dalam iman kami itu ling dan pen dan sukmanya, arwah dan sukmanya itu belum menyatu. Masih ada rasa kepemilikan, dan juga ada di sisi rohnya itu ada sisi kesenangan. Dia belum masih mau menikmati dunia ini dengan, padahal dia sudah, badannya sudah tidak ada kekuatan untuk membawa roh sukma hati itu, tidak ada. Nah, inilah yang kita umat Konghucu lakukan, menyatukan roh-roh yang masih mengembara itu untuk berpulang ke Haribayan Kien, ke alam baka. Tujuannya sih itu. Saya rasa hanya caranya aja yang berbeda, dan tradisi mungkin itu yang membuat kita agak berbeda sedikit itu saja. Baik, terima kasih Tuan Cincin. Baik, terima kasih Wansa Junarto. Kita tentu saja karena waktu masih ada memberi kesempatan kepada seluruh peserta Zoom. Ini apa? Cukup rame ini ada banyak para tokoh masyarakat atau apa-apa ini. Kami persilakan untuk menanggapi atau mau bertanya seputar topik kita hari ini. Kalau tidak ada, mungkin saya akan menyapa eh, Mbak Ulan atau perwakilan dari IMP Indonesia Merayakan Ya, Perbedaan. Pak James, saya lihat ada pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan, saya Oh, akan bantu bacakan. silakan. Iya, ini ada yang bertanya apa bedanya antara roh, sukma, dan nyawa? Mungkin ini perspektif Konghucu ya. Ya, itu pertanyaannya Pak Junarto, Wense Junarto. Baik, saya akan coba. Kalau dalam bahasa kami, roh itu ji, semangat yang berasal dari Tuhan. Tadi Prof. Nyoman mengatakan jiwatman, dari Kiai Lukman mengatakan roh itu sendiri yang berasal dari Tuhan. Tapi kalau iman kami bilangnya roh itu ji, semangat. Dan sukma itu adalah bagian dari sen, roh itu sendiri, hati. Bedanya ji, semangat, dalam iman kami itu adalah watak sejati. Watak yang ada di dalam diri kita dari Tuhan langsung. Yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Itulah watak asli yang diberikan Tuhan kepada setiap insan yang hidup di dunia ini. Sedangkan nyawa atau gue itu ada dua unsur
dalam iman kami. Ada fen, arwah itu sendiri, dan po atau jasad. Jasad itu fisiknya. Fisik wujud badan kita ini po, jasad. Butuhnya adalah makanan. Tapi dalam fen atau arwah kita, di sisi kue nyawa, di sisi jasmani kita, setiap orang pasti ingin kebendaan, ingin kedudukan, ingin harta. Nah, itulah yang ada di dalam fen arwah kita, dalam manusia. Tadi saya bilang bahwa jasad itu langsung kembali ke tanah. Begitu kita kubur, kita menyatu ke tanah, kembali ke bumi. Roh yang dari Tuhan akan kembali langsung kepada Tuhan. Dalam iman kami ada dua unsur. Saya coba tampilkan lagi yang itu. Ada dua unsur yang belum bisa kembali ke tanah, ke kun itu bumi, dan kepada Cien, Tuhan, adalah ling dan sukma. Nah, dua unsur inilah yang menurut iman kami yang perlu kita satukan. Kita sembayangi, kita padukan dengan doa, sehingga ling dan fen itu bisa menyatu menjadi semi, roh suci dalam iman kami. Bukan roh-roh yang mengembara yang kita lakukan pada saat roh sembahyang arwah umum, yang seperti di tayangan video tadi kami tampilkan. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Vera Istuning. Mungkin beda persepsi cara logikanya aja. Bahwa di dalam iman kami ada 4 unsur tadi. Jasad itu dari tanah, ji semangat roh itu dari Tuhan. Dan ada 2 unsur lagi, ling dan fen. Itulah yang dalam bahasa kami adalah 2 unsur yang harus kita pelihara sehingga menjadi sesuatu yang tidak mengganggu dalam kehidupan kita. Itulah tujuan agama yang saya imani, menyatukan kue dan roh. Ya. 2 unsur sifat plus minus ini harus kita satukan supaya menjadi satu kesatuan yang baik. Terima kasih Mbak Vera. Baik. Terima kasih Wense Junarto. Kembali kita Oke. Baik. Apabila tidak ada lagi tanggapan ataupun tidak ada lagi pertanyaan seputar topik kita hari ini, kita memintakan kepada narasumber kita untuk closing statement sebelum secara resmi kita tutup Zoom kita hari ini. Kepada narasumber kita untuk closing statement kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Jinjim. Para peserta jagongan IMB yang saya hormati,
Saya rasa dalam pertemuan jagungan kita malam hari ini ada titik temu benang merah bahwa dalam iman kita masing-masing mempunyai suatu cara, suatu persepsi tentang manusia sendiri-sendiri. Tapi saya tarik benang merah tadi ada kesamaannya, cuma sebutannya saja yang beda-beda. Jadi mari kita satukan bahwa iman-iman kita yang kita percayai, kita jalankan. Yang terpenting dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosialisasi adalah selalu mencerminkan bahwa apa yang kita lakukan haruslah baik, tidak mementingkan diri sendiri kita masing-masing. Manusia memang kita yakini terdiri dari badan fisik, lahiriah, begitu lahir mendapatkan roh, sehingga memiliki daya hidup dan bernyawa, dan memberikan manusia perasaan, hati, watak sejati yang kita terima dari Tuhan, dan semangat. Ketika kita meninggal, maka badan fisik kita akan hancur kembali ke bumi, dan roh kita akan naik ke atas, kembali ke hadapan Tuhan. Semangat itulah wujud berkembangnya roh, dan badan, jasad itulah berkembangnya nyawa kita. Berpadunya harmonis nyawa dan roh, itulah yang menjadi tujuan tertinggi pendidikan agama. Saya yakin bahwa semua agama yang kita imani masing-masing, baik kepercayaan, mempunyai tujuan yang sama, menyatukan dua unsur yang kita imani mungkin berbeda-beda persepsi, tapi intinya adalah menyatukan kedua unsur yang sifatnya jasmania dan rohania. Inilah yang perlu kita seimbangkan, sehingga itulah tujuan terakhir pendidikan agama kita yang kita imani. Terima kasih para peserta, juga IMP yang telah menyediakan waktu bagi kami untuk berbagi sharing tentang roh dan nyawa untuk membangun kepribadian seutuhnya. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Demikian sudah dipaparkan Wan Junarto seputar yang pelik, nyawa, roh, sukma, dan lain-lain. Ya tentunya kalau mau dicari perbedaannya tentu beda sekali antara agama satu dengan agama yang lain. Kalau persamaan tentu selalu bisa dicari persamaannya, tapi saya kata dari seorang filsuf, between I and home, the garden, I will meet there. Ini Jalaluddin Rumi. Di antara aku akan menemui ada benar dan kekurangan, mungkin kita betul. Ya. Hilang suaranya. Bapak James masih di sini kan? Atau terpental ya? Oh ya. Baik Pak James, disampaikan terima kasih kepada Pak James selaku moderator kita pada malam hari ini yang telah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dengan tema tentang memahami hakikat roh dan nyawa. Dan diucapkan terima kasih kepada narasumber kita dari tokoh rohaniawan agama Konghucu, Wense Junarto. Terima kasih Wense telah sharing-sharing ilmunya bersama kita, bersama IMP untuk
pencerahan kepada kita semua, tambahan ilmu kepada kita semua. Dan saya infokan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner pada link yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tokoh penanggap dari agama Hindu dan agama Islam, dengan Ustadz Lukman Hakim dan juga Prof. Inyoman Sutantre. Mohon maaf juga beberapa tokoh tadi berhalangan izin untuk belum dapat bergabung bersama kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu. Ada undangan Romo Agus rasanya Pak. Mbak Ulan. Iya, pada ini kayaknya ada acara dari Romo Agus saya tokoh diundang agama Katolik ya. berbagi Pak Gotro di sana, saya Iya, di sini. Berbagi. iya. Baik, semoga kita bisa menyatukan dua unsur, yaitu jasmani dan rohani seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Mari kita terus berusaha untuk menyeimbangkan rohani dan jasmani kita untuk memperoleh kebahagiaan hakiki. Kita berusaha menjaga kesehatan jasmani atau jasad kita, dan kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai makanan kita rohani, makanan rohani kita. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk mengisi absensinya untuk penerbitan e-sertifikat. Saya ucapkan wassalamualaikum, salam semua saudara. Sampai jumpa kembali Senin depan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Ibu.